Halo Ayah dan Bunda hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Terima kasih banyak sudah mampir dan meluangkan waktu di video ini. Buat yang baru pertama kali mampir ke channel ini, selamat datang di Sarjana Pendidikan. Halo juga teman-teman semua yang lagi nonton. Selamat datang di video ini. Pernahkah kamu merasa seperti sedang berjuang keras, tapi hasilnya belum juga terlihat? Atau mungkin kamu merasa sudah melakukan segalanya, tapi tetap saja ada suara di kepala yang bilang, kamu kurang bagus atau kamu nggak becus? Kalau jawabannya iya, berarti kamu nggak sendirian. Seringkali, kita cenderung lebih keras pada diri sendiri dibanding orang lain. Kita menuntut kesempurnaan, membandingkan diri dengan standar yang kadang tidak realistis, dan akhirnya malah menyalahkan diri sendiri ketika ada yang tidak berjalan sesuai rencana. Padahal, seringkali kamu nggak gagal. Kamu cuma terlalu keras sama diri sendiri. Di video ini, kita akan ngobrolin kenapa sih kita sering merasa seperti itu, apa dampaknya buat diri kita, dan yang paling penting, gimana caranya untuk lebih berbelas kasih pada diri sendiri. Yuk, simak terus sampai akhir. Ayah dan Bunda, kalau teman-teman semua menonton video ini, silakan tulis di kolom komentar ya. Share video ini. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Sarjana Pendidikan. Jangan lupa juga tonton video kami yang lain, agar Ayah dan Bunda hebat tidak ketinggalan berbagai tipe dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Dampak negatif terlalu keras pada diri sendiri. Halo teman-teman. Kalian tahu nggak, kadang tanpa sadar kita suka terlalu keras sama diri sendiri loh. Rasanya kayak kita harus selalu sempurna, atau selalu jadi yang terbaik. Nah, kalau kita terus-terusan begitu, ada beberapa hal nggak enak yang bisa terjadi sama kita. Salah satunya adalah burnout. Pernah nggak kalian merasa capek banget, sampai rasanya energi kalian habis padahal udah tidur cukup atau istirahat? Itu tandanya kalian mungkin mengalami burnout. Rasanya kayak kosong, nggak ada semangat buat ngapa-ngapain. Padahal badan kalian baik-baik aja. Ini sering terjadi kalau kita memaksakan diri terus-menerus tanpa jeda yang cukup. Terus, ada juga yang namanya imposter syndrome. Ini lucu tapi nyata. Kalian mungkin udah berhasil mencapai sesuatu yang keren, misalnya juara lomba, nilai bagus, atau berhasil dalam proyek kelompok. Tapi, tiba-tiba ada perasaan aneh yang bilang, ini cuma kebetulan aja kok, atau aku beruntung aja, bukan karena aku pintar. Keperasaan ini bikin kita nggak percaya sama kemampuan sendiri, padahal itu hasil kerja keras kalian loh. Dampak lainnya adalah penurunan self-esteem. Self-esteem itu perasaan tentang seberapa berharga dan mampu diri kita. Kalau kita terlalu keras pada diri sendiri, kita jadi gampang mikir aku nggak cukup baik, atau aku nggak bisa. Akibatnya, kita jadi takut buat mencoba hal-hal baru, atau keluar dari zona nyaman, karena khawatir akan gagal atau merasa diri biasa-biasa saja. Padahal, setiap kita punya potensi luar biasa. Bayangkan saja, kalau kalian punya teman yang selalu kalian kritik, kalian bilang dia nggak bagus, dia nggak bisa apa-apa. Pasti teman kalian jadi sedih dan nggak semangat, kan? Nah, kalau kita melakukan itu pada diri sendiri, kita juga akan merasa begitu. Jadi, penting banget buat mulai berhenti menyalahkan diri sendiri terus-menerus. Mulai sekarang, yuk coba lebih ramah sama diri sendiri. Kalau ada sesuatu yang nggak berhasil, jangan langsung mikir itu, karena kalian gagal. Mungkin itu cuma salah satu bagian dari proses belajar. Ingat, setiap orang pasti pernah bikin salah atau menghadapi kesulitan. Itu hal yang wajar. Yang penting adalah, bagaimana kita belajar dari situ dan terus bergerak maju dengan lebih percaya diri. Mengatasi perasaan gagal dengan self-compassion. Nah, setelah kita tahu kalau terlalu keras sama diri sendiri itu nggak bagus, terus gimana dong cara ngatasinnya? Tenang, ada cara ampuh yang diperkenalkan oleh seorang psikolog keren bernama Kristin Neff. Cara ini disebut self-compassion, yang artinya kita belajar untuk berbelas kasih atau bersikap baik sama diri sendiri, sama seperti kita bersikap baik sama sahabat terdekat kita. Keren kan? Self-compassion ini punya 3 rahasia utama yang bisa kita terapkan. Yang pertama adalah mindfulness. Ini bukan berarti kita harus meditasi atau diam terus ya. Mindfulness itu artinya kita menyadari dan menerima perasaan gak enak yang muncul, misalnya sedih, kecewa, atau marah. Tanpa langsung panik atau malah kabur dari perasaan itu. Jadi, kalau lagi sedih,
kita sadari aja, oh, aku lagi sedih, dan gak perlu buru-buru menyalahkan diri sendiri. Kenapa sedih? Rahasia kedua adalah self-kindness. Ini bagian yang paling seru. Coba bayangkan, kalau teman kalian lagi sedih atau habis berbuat salah, apa yang akan kalian lakukan? Pasti kalian akan menghibur, memberikan semangat, atau bilang gak apa-apa kok, semua orang bisa salah. Nah, self-kindness itu berarti kita melakukan hal yang sama persis untuk diri kita sendiri. Perlakukan diri kalian dengan penuh pengertian, bukan malah dimarahi atau dicaci maki. Kalian pantas mendapatkan kebaikan dari diri kalian sendiri. Terakhir, ada common humanity. Ini mungkin yang paling penting, menyadari bahwa kita tidak sendirian. Setiap orang di dunia ini, dari yang paling sukses sampai yang paling biasa, pasti pernah merasakan kegagalan, kesedihan, atau kesulitan. Kalian gak aneh atau cacat karena merasakan hal itu. Semua orang pernah kok. Jadi, kalau kalian merasa gagal, ingatlah bahwa ini adalah bagian dari pengalaman manusia, dan itu bikin kita jadi lebih kuat dan mengerti orang lain. Dengan menerapkan 3 hal ini, kita jadi lebih kuat menghadapi setiap rintangan. Latihan praktis self-compassion. Yuk, mulai sekarang. Oke, teman-teman. Setelah kita tahu pentingnya berbelas kasih pada diri sendiri, atau self-compassion, sekarang saatnya kita latihan. Ini bukan cuma teori, tapi ada beberapa cara seru dan gampang yang bisa langsung kalian coba biar makin sayang sama diri sendiri dan gak gampang nyerah saat ada masalah. Menulis surat untuk diri sendiri. Pernah gak kalian menulis surat buat teman atau keluarga? Nah, sekarang coba deh, tulis surat buat diri kalian sendiri. Isinya apa? Kalian bisa menuliskan hal-hal yang kalian syukuri dari diri kalian, misalnya terima kasih sudah berusaha keras hari ini, atau aku bangga kamu gak menyerah. Kalian juga bisa menuliskan dukungan atau semangat, seperti kalian menyemangati sahabat. Jangan kaget kalau nanti kalian merasa lebih baik dan lebih termotivasi setelah membacanya. Membuat jurnal progres harian. Kadang kita merasa nggak ada kemajuan, padahal setiap hari kita sudah melakukan banyak hal kecil yang keren. Coba deh, siapkan buku kecil atau catatan di handphone kalian. Setiap malam, sebelum tidur, tuliskan 1-3 hal kecil yang sudah kalian lakukan atau capai hari itu. Misalnya, berhasil mengerjakan PR matematika, bantu ibu merapikan kamar, atau belajar hal baru di sekolah. Ini bukan tentang pencapaian besar, tapi tentang melihat dan menghargai setiap langkah kecil yang kalian buat. Lama-lama, kalian akan sadar betapa hebatnya diri kalian. Membayangkan diri menghibur sahabat. Ini latihan yang bisa kalian lakukan kapan saja. Coba bayangkan sahabat kalian sedang sedih karena merasa gagal atau kecewa. Apa yang akan kalian katakan padanya? Pasti kata-kata yang menenangkan, mendukung, dan penuh kasih sayang, kan? Nah, sekarang, bayangkan, kalau yang merasakan kesedihan itu adalah diri kalian sendiri, ucapkan kata-kata penghiburan yang sama itu pada diri kalian. Berikan pelukan virtual dan katakan bahwa semua akan baik-baik saja. Melakukan latihan-latihan ini secara rutin akan membantu kalian membangun kebiasaan baik untuk lebih peduli dan berbelas kasih pada diri sendiri. Ingat, kalian itu berharga dan layak mendapatkan kebaikan, terutama dari diri kalian sendiri. Yuk, mulai praktikkan dan rasakan perbedaannya. Gagal itu bukan akhir. Kamu justru sedang tumbuh. Hai teman-teman. Setelah kita ngobrolin banyak hal tentang self-compassion dan gimana caranya jadi lebih baik sama diri sendiri, ada satu pesan penting banget yang ingin aku sampaikan. Gagal itu bukanlah akhir dari segalanya, apalagi identitas diri kita. Seringkali kita merasa kalau sekali gagal, berarti kita selamanya orang gagal. Padahal itu jauh banget dari kebenaran. Setiap orang, bahkan pahlawan super sekalipun, pasti pernah merasakan kegagalan. Itu bagian dari hidup, sama kayak bernapas atau makan. Ingat, kamu nggak perlu selalu jadi yang paling pintar, paling jago, atau paling sempurna untuk merasa layak dicintai dan diterima. Coba bayangkan, kadang cuma dengan bangun tidur setiap pagi dan menghadapi hari, itu sudah jadi bukti kalau kamu itu kuat dan berani loh. Itu sudah pencapaian yang luar biasa. Kita sering lupa menghargai hal-hal kecil seperti itu, padahal disitulah keberanian kita sesungguhnya terlihat. Jadi, mulai sekarang, kalau ada hal yang gak berjalan sesuai harapan, atau kamu merasa gagal, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri, ya. Mungkin saja, saat ini kamu sedang berada dalam proses pertumbuhan,
yang gak terlihat oleh orang lain. Seperti bibit pohon yang sedang tumbuh di bawah tanah, kita nggak bisa melihatnya langsung, tapi ia sedang mengumpulkan kekuatan untuk jadi pohon besar yang kuat. Sama halnya dengan kamu, setiap tantangan yang kamu hadapi itu sedang membentukmu jadi pribadi yang lebih hebat lagi. Tetap semangat. Kamu luar biasa. Mari kita terus belajar bersama anak, tumbuh bersama mereka, dan menjadi pendukung utama dalam setiap langkah perjalanan pendidikan mereka. Mungkin itu dulu teman-teman, dan ayah ibu hebat yang bisa sarjana pendidikan bagikan hari ini. Bantu koreksi di kolom komentar ya jika ada penjelasan sarjana pendidikan yang keliru. Ayo bersama-sama tingkatkan channel Sarjana Pendidikan untuk ilmu yang lebih bermanfaat lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.